Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Kenalkan, nama saya Nabil Amali, NPM 2578358 dari kelas 2B. Di video kali ini, saya akan membahas topik yang penting banget, terutama buat kalian yang berkuliah di bidang IT, yaitu tentang dokumentasi dalam sistem informasi akademik atau SII. Mungkin sebagian dari kalian pernah dengar istilah SCI, tapi belum benar-benar paham bagaimana sistem ini dibuat dan dikelola. Nah, di video ini kita akan membahas dari dasar sampai cukup detail, tapi tetap santai ya. Jadi pastikan kalian nonton sampai habis. Sebelum masuk ke materi, saya mau tanya dulu deh. Pernah nggak kalian melihat sebuah aplikasi kampus, misalnya untuk melihat nilai atau KRS, tapi tampilannya membingungkan atau error? Nah, salah satu penyebab bisa jadi karena dokumentasi sistem yang kurang baik. Padahal dokumentasi itu sangat penting dalam pengembangan sistem, apalagi sistem besar seperti SCI. Nah, yang pertama kita akan penjelasan SCI. Sistem Informasi Akademik atau SII adalah sistem yang digunakan untuk mengelola seluruh kegiatan akademik di kampus. Contohnya, seperti mengelola data mahasiswa, data dosen, mata kuliah, jadwal kuliah, nilai, sampai proses pengisian KRS. Nah, sistem ini digunakan oleh banyak pihak, bukan cuma mahasiswa, tapi juga dosen, admin, bahkan pihak kampus. Karena banyak pengguna dan banyak data, maka sistem ini menjadi cukup kompleks. Dan disinilah pentingnya perencanaan dan dokumentasi yang baik. Pentingnya dokumentasi. Sekarang kita masuk ke dokumentasi. Dokumentasi adalah catatan atau penjelasan lengkap tentang bagaimana sistem dibuat, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana cara menggunakannya. Contoh, kebanyakan kalau tidak ada dokumentasi. Developer bisa salah memahami sistem. Yang selanjutnya, fitur yang dibuat bisa tidak sesuai, atau selanjutnya kalau ada error sulit diperbaiki, dan terakhir developer baru akan kebingungan. Makanya dokumentasi itu seperti peta. Dalam pengembangan sistem, tanpa peta kita bisa tersesat. Contoh nyata, supaya kalian lebih paham, saya kasih contoh nyatanya ya. Misalnya di kampus, kita sendiri pasti kita pernah menggunakan sistem SII kan. Contohnya saat mengisi KRS, melihat jadwal kuliah, mencetak nilai, atau melihat data akademik. Nah, semua itu sebenarnya diatur oleh satu sistem yang sama, yaitu SII. Penjelasan lebih dalam, coba kita bayangkan saat kalian mengisi KRS. Ketika kalian mengisi mata kuliah, sistem akan yang pertama mengecek apakah jadwal bentrok atau tidak. Jadi sistem akan mengecek apakah jadwal akan bertabrakan dengan jadwal lain. Nah, yang sudah mengecek apakah kuota kelas masih tersedia. Di sini dia mengecek apakah kuota di prodi TRPL masih bisa atau sudah penuh. Nah, yang ketiga mengecek apakah kalian sudah memenuhi persyaratan. Nah, situ kalian sudah memenuhi persyaratan misalnya udah melakukan semua persyaratan. Kalau sesuai, baru mata kuliah bisa diambil. Nah, proses ini tidak sederhana karena melibatkan banyak data dan aturan. Kaitan dengan dokumentasi. Nah, sekarang bayangkan kalau sistem ini dibuat tanpa dokumentasi. Developer bisa saja akan salah memahami alur KRS, salah membuat aturan persyaratan, atau salah menghubungkan data mahasiswa. Akibat sistem bisa error atau bahkan merugikan mahasiswa. Disinilah dokumentasi berperan penting agar semua proses berjalan dengan baik. Contoh saat error, misalnya kalian pernah mengalami tidak bisa login, atau nilai tidak muncul, atau jadwal tiba-tiba hilang. Nah, kalau ada dokumentasi yang baik, tim IT bisa lebih cepat. Jadi tim IT bisa menemukan masalah, memperbaiki sistem, dan mencegah error yang sama terjadi lagi. Nah, jadi dari contoh ini kita bisa lihat bahwa SII bukan hanya sekedar aplikasi biasa, tapi sistem yang kompleks dan sangat bergantung pada dokumentasi yang baik. Selanjutnya, jenis-jenis dokumentasi. Yang pertama, sertifikasi desain sistem atau SDS. Yang pertama adalah sertifikasi desain sistem atau SDS. Ini adalah dokumen yang menjelaskan bagaimana sistem dirancang secara teknis.
Biasanya, sistem dibagi menjadi beberapa lapisan seperti yang pertama, tampilan, presentation layer, yang kedua, login system atau business logins, yang ketiga, database. Nah, selain itu, sekarang banyak sistem menggunakan konsep microservices, yaitu sistem dipecah menjadi bagian kecil. Contoh, sistem notifikasi, sistem laporan. Tujuannya supaya sistem lebih mudah dikembangkan dan tidak saling mengganggu. Dalam SDS juga ada diagram seperti diagram kelas, diagram sequence, yang membantu developer memahami alur sistem. Yang kedua, dokumentasi arsitektur. Selanjutnya adalah dokumentasi arsitektur. Kalau SDS menjelaskan bagaimana, maka arsitektur menjelaskan kenapa, bagaimana dan kenapa. Misalnya, kenapa sistem dibuat berlapis? Kenapa menggunakan microservices? Selain itu, dokumentasi ini juga menjelaskan bagaimana sistem dijalankan seperti server, database, atau cloud. Dan juga membahas kualitas sistem seperti keamanan, stabilitas, ketersediaan sistem. Yang ketiga, dokumentasi UI UX. Berikut adalah dokumentasi UI UX. Ini fokus ke tampilan dan pengalaman pengguna. Contoh, alur pengguna saat login atau isi KRS. Desain tampilan aplikasi, warna, font, dan tombol. Tujuan supaya aplikasi mudah digunakan dan tidak membingungkan pengguna. Yang keempat, dokumentasi basis data. Yang terakhir adalah dokumentasi basis data. Ini menjelaskan bagaimana data disimpan dan dihubungkan. Biasanya menggunakan ERD atau diagram relaksasi. Contoh, mahasiswa punya NIM sebagai ID. Mata kuliah terhubung dengan dosen. Nilai terhubung dengan mahasiswa. Dengan dokumentasi ini, data lebih jelas, struktur, dan tidak berantakan. Nah, sini penjelasan ERD. Kalian bisa lihat sini ada mahasiswa, PK NIM, alamat, prodi, dan sebagainya. Sini kita bahas satu persatu. Yang pertama, entitas mahasiswa yang bagian ini ya. Pertama adalah entitas mahasiswa yang memiliki atribut seperti NIM, sebagai primer, key, nama, alamat, dan program studi. Nah, di sini ada mahasiswa, PK NIM, nama, alamat, program studi. Mahasiswa ini intinya akan melakukan pengisian KRS. Di sini ya. Nih, kita baca. Entitas KRS. Kemudian mahasiswa terhubung ke KRS, yaitu kartu rencana studi. Di sini terdapat ID KRS sebagai primer key, NIM sebagai foreign key, dan semester. Artinya, suatu mahasiswa bisa memiliki beberapa KRS seperti setiap semester nih. Memiliki KRS setiap semester. Lanjut, yang ketiga yaitu detail KRS. Kita masuk ke detail KRS. Nah, di detail KRS, bagaimana ini penting? Karena menghubungkan antara KRS dan mata kuliah. Jadi setiap KRS bisa berisi beberapa mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa. Nah, jadi KRS kita bisa mengambil mata kuliah. Setelah mengambil mata kuliah jurusan RPL atau jurusan pertanian atau perhotelan dan sebagainya. Nah, yang keempat, mata kuliah dan dosen. Mata kuliah memiliki atribut seperti kode mata kuliah, nama, dan SKS. Mata kuliah ini dijalankan oleh dosen yang memiliki NID sebagai primary key. Relasi ini menunjukkan bahwa satu dosen bisa mengerjakan beberapa mata kuliah. Nah, di sini kita bisa melihat SKS, nama, mata kuliah, kode MK, dan needs dosen. Dan selanjutnya yang kelima, nilai. Terakhir ada estimasi nilai. Nilai ini terhubung ke data KRS karena nilai diberikan berdasarkan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa. Jadi setiap pengambilan mata kuliah akan menghasilkan satu nilai. Nah, di sini. Jadi dari sini ke sini dan balik lagi ke sini. Nah, jadi seperti itu ya pengertian dari ERD. Dengan adanya ERD, ini menghubungkan antara data menjadi jelas dan sistem bisa berjalan dengan lebih terstruktur. Yang selanjutnya, praktik terbaik dokumentasi. Supaya dokumentasi efektif, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, gunakan tools seperti GIF dan container. Selalu update di dokumentasi, gunakan format yang konsisten sesuai dengan
siapa yang membaca. Misalnya untuk developer lebih teknis, untuk user lebih sederhana. Kesimpulan. Jadi kesimpulan dokumentasi adalah bagian yang sangat penting dalam pengembangan sistem. Tanpa dokumentasi sistem akan sulit dipahami dan dikembangkan. Dengan dokumentasi yang baik, sistem menjadi lebih struktur, rapi, dan mudah digunakan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga penjelasan tadi bisa membantu kalian memahami pentingnya dokumentasi dalam sistem informasi. Jangan lupa untuk like, komen, dan share. Sampai jumpa video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.